A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pasti. Apa tadi ya Bang Kakak? Pasti pertolongan Allah amat sangat dekat sekali. Tapi bisa juga pasti itu paksaan Allah amat sangat karena memang hidup kita ini sesuai skenario Allah. Kalaulah tadi seumpama saya lebih lama duduk dengan anak-anak di dalam tadi itu, kira-kira skenario Allah bisa jadi berbeda. Tapi karena saya duduknya tidak terlalu lama dengan anak-anak di dalam, selesai mereka ngaji, saya keluar, langsung skenario Allahnya ternyata beda. Skenario Allahnya, ternyata hari ini saya harus menyampaikan pasti. Apa yang pasti? Semua skenario Allah itu pasti. Yang tidak pasti adalah skenario manusia. Berarti kalau kita ingin sesuatu yang pasti, kita harus dekat-dekat dengan pembuat skenario. Siapa yang membuat skenario itu? Allah. Kalau ingin hidup kita bahagia, sesuai dengan skrip filmnya, maka dekat-dekatlah dengan sutradaranya. Siapa sutradara kehidupan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai dah Bang Kakak? Masya Allah. Dibuka dari ayat pembuka, kemudian ditutup dengan ala mata nasrullah. Padahal yang menggantikan beliau juga lagi menunggu mata nasrullah. Kita ini semuanya lagi menjalankan ujian yang diberikan oleh Allah, dan kita pun lagi bertanya-tanya gitu loh. Kapan pertolongan Allah datang untuk kita? Jangankan kita selaku manusia yang biasa, para sahabat Nabi saja mereka bertanya mata nasrullah, kapan ya Allah pertolongan Allah ini datang? Tapi Allah menegaskan di situ, Allah jawab ayat berapa tadi? Surat 2 ayat 214 ya. Ini gimana ini? Allah. Beda lagi deh. Ayat 214. Ayat 214. Am hasibtum. Sampai terakhirnya, mereka para sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Maka kalau ingin kita mengetahui kapan pertolongan Allah itu datang, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, sedekat husnuzon kita kepada Allah. Kalau kita beranggapan bahwa pertolongan Allah itu jauh, maka jauhlah pertolongan Allah itu. Tetapi jika kita beranggapan dan kita yakini bahwa pertolongan Allah itu dekat, maka sesungguhnya pertolongan Allah akan datang sesuai dengan usaha yang kita laksanakan. Kenapa kok begitu? Karena kalau kita mundur sedikit ke ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 186. Kita buka sama-sama ayat surat Al-Baqarah ayat 186-nya.
Di situ Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sudah menjelaskan kalau hambaku meminta berdoa kepadaku, kata Allah, fa inni qarib, bahwa sesungguhnya kata Allah aku dekat. Dan selain dekat, Allah ayat itu dilanjutkan ujibu. Apa artinya ujibu di situ? Apa artinya ujibu? Aku menjawab, aku kabulkan apa yang diminta oleh hambaku. Nah, sekarang banyak dari kita selaku hamba itu tidak mau meminta kepada pencipta manusia, tapi mintanya kepada manusia. Itulah yang diajarkan oleh Ayah Man. Kita salah tempat meminta, kita salah tempat bersandar, kita salah tempat berharap. Kita lebih banyak berharap kepada manusia daripada pencipta manusia. Maka rumusnya, jika kita berharap dengan manusia, maka pasti kecewa, kuciwa. Apa pintu masuknya dari kuciwa? Pintu masuknya kuciwa adalah berharap kepada manusia. Berarti rumusannya, jika ingin kita tidak kecewa, jangan berharap dengan manusia. Berharap cukup kepada Allah saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku kabulkan permintaan hambaku. Aku jawab permintaan hambaku. Berarti tugas kita adalah berdoa, meminta. Terus kapan pertolongan Allah itu datang? Selama kita memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka pertolongan Allah itu akan datang. Tetapi jika kita tidak memantaskan diri untuk menerimanya, menyiapkan diri untuk menerima pertolongan Allah pun tidak datang kepada kita. Ya Allah, ini sudah akhir bulan ya Allah. Gitu ya. Ya Allah, ini sudah akhir bulan ya Allah. Minta pertolongan kepada Allah, tapi di akhir bulan minta pertolongan kita enak-enakan. Atas kasur, scroll HP. Bukan usaha kira-kira pertolongan Allah datang atau tidak. Tidak. Tapi ketika kita terus membangkitkan usaha kita, terus lebih semangat lagi ibadah kita, usaha kita tambah semangat lagi, maka itu adalah salah satu wasilah kita memantaskan diri kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumus yang kedua, kenapa pertolongan Allah belum datang kepada kita? Kita belum memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Berarti kebertahapan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah itu harus kita lalui. Memperbaiki diri, bertaubat, itu adalah hal pintu untuk kita untuk memantaskan diri mendapatkan pertolongan Allah. Kebertahapan ini jangan sampai dilewatkan. Kalau diajarkan oleh Ayah Man itu, kebertahapan yang benar mendatangkan pertolongan Allah yang besar. Sekali lagi saya ulangi, kebertahapan yang benar mendatangkan pertolongan Allah yang besar. Kalau kita ingin dapat pertolongan Allah yang besar, maka tahapan dalam kehidupan kita juga harus benar. Kita selaku hamba, apa tugas hamba? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kita ibadah. Dan ibadah kita yang recehan ini jangan sampai bocor kemana-mana. Kenapa ibadah kita bisa bocor? Dengan maksiat-maksiat yang kita laksanakan. Pagi-pagi kita SMK, sholat subuh, ngaji, kemudian zikir, ikut lagi kajian.
Ini adalah kebaikan. Tapi setelah ini ada di depan masjid makanan. Sambil makan, itulah itu tuh. Akhirnya kebaikan yang sudah kita tampung dari tadi pagi itu mulai bocor dikit-dikit. Ibadah kita yang recehan, kemudian dosa kita yang miliaran, tambah lagi dengan maksiat-maksiat yang terus kita laksanakan. Sudahlah dosa kita banyak. Gimana Ustaz? Ustaz Andika mau gantikan juga? Dosa kita banyak, kemudian ya Allah tidak adil dengan saya. Kapan datang pertolongan Allah? Kita belum memantaskan diri, kemudian meminta pertolongan Allah datang. Ini kira-kira manusia yang sehat atau kurang sehat gitu? Berbuat dosa, bermaksiat sudah puluhan tahun. Kemudian bertaubat baru 1 minggu. Kemudian kita meminta sesuatu yang itu bukan mustahil. Allah bisa saja memberikan itu, tapi kita belum pantas untuk menerima itu. Ketika pertolongan Allah itu pasti akan datang. Allah sudah mengatakan, "Idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib." Allah itu dekat dengan kita. Allah itu tidak pernah jauh dengan kita selaku hambanya. Yang menjauh itu kita, bukan Allah. Bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Allah. Bagaimana manusia meninggalkan Allah? Apa yang disuruh Allah tidak kita kerjakan. Apa yang diperintahkan Allah kita tidak taati. Malah apa yang dilarang oleh Allah itu yang kita kerjakan. Kata Allah, jangan dekat-dekat, jangan melaksanakan riba. Kita main riba. Ya Allah, kata Allah, jangan dekat-dekat dengan zina. Kita dekat-dekat dengan zina. Ketika Allah perintahkan sholat, kita sholatnya sering terlambat. Tapi ketika meminta sesuatu, kita pengennya cepat-cepat. Kita selaku manusia saja, ada satu orang seumpama saya, kemudian ya, ada tetangga saya namanya Bang Faidon. Kemudian saya dengan tetangga saya itu tidak akur, ataupun contohnya begitu. Suatu saat saya membutuhkan pertolongan dari tetangga saya, ataupun tetangga saya terus saya sakiti hatinya. Suatu saat jika saya butuhkan pertolongan dari tetangga saya, kira-kira tetangga ini membantu atau tidak? Mikir-mikir juga, itu sesama manusia. Nah, sekarang kita mengabaikan perintah dari Allah, tidak mau menuruti permintaan Allah, kemudian tiba-tiba datang mendekatkan diri kepada Allah dan minta. Tangan kita yang masih berlumuran dengan dosa, tubuh kita yang masih berlumuran dengan dosa, kemudian minta kepada Zat yang Maha Suci, padahal kita masih kotor. Maka seharusnya kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah tadi itu, kita sucikan dulu jiwa-jiwa kita. Kita bersihkan, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil meminta pertolongan Allah. Yakinlah pertolongan Allah itu sedekat keyakinan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil dari satu ayat tadi, ya, surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 186, bahwa Allah itu sangat dekat dengan manusia. Jika manusia itu meminta kepada Robnya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta. Dan prosesnya adalah melalui kebertahapan hidup dengan benar agar datang pertolongan Allah yang besar. Alhamdulillah, ini sudah 6:30. Sudah ada yang memberikan kode, monggo silahkan. Insya Allah ada di depan. Ada. Kalau nggak ada ya mungkin ada ya gorengannya atau apa gitu.
Insyaallah Bang Kakak, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jika ada yang benar, maka semua kebenaran itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah ataupun yang kurang benar, itu murni dari kekurangan saya, kebodohan saya. Kita doakan Ayah Man, kita doakan semuanya, dan kita juga bersaling mendoakan satu sama lain. Jika ada yang sedang sakit, maka Allah angkat penyakitnya. Jika ada yang sedang terlilit hutang, maka semoga Allah lunaskan hutang-hutangnya. Jika ada yang berada dalam masalah, semoga Allah mudahkan permasalahannya. Dan semoga kita semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti wafat husnul khatimah, alam barzahnya indah, satu surga bersama Rasulullah dan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian Abang Kakak yang bisa saya sampaikan. Berkah selalu. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akhiri juga dengan doa insyaallah. Yang biasanya sering juga diajarkan oleh Ayah Man dengan doa bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berkah selalu Abang Kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.